anggota wudu. Yamsahu 'alaiha bil ma'i. Yang pertama, dia sapukan air yang suci menyucikan di atasnya perban itu. Cara berwuduknya, ini kalau seandainya ada perban. Di sini perban. Tak bisa dilepas perbannya itu. Dari taruh kayu, lepas itu dibuatnya perban. Bagaimana kita berwuduk? Sedangkan di bawahnya kayu itu tak boleh kena tak bisa kena air, dihalangi oleh perban. Berwuduknya yamsahu 'alaiha. Yang pertama, dia ambil air setelah dia basuh muka, dan setelahnya dia sapukan. Jangan dia alirkan air, tapi dia sapukan. Beda membasuh dengan menyapu. Kalau diapu, diambilnya air, disapunya kayak gini di atas perban. Udah dia basuhkan mukanya, tangannya yang kiri ada perban. Diambilnya air, dibuatnya kayak gini, disapunya di atas tangan yang ada perban, di atasnya perban disapukan. Lepasnya itu wa yatayammamu sahibul jabairi fi wajhihi wa yadayhi. Lepasnya disapukan, langsung dia mengambil tayamum. Belum selesai wuduknya, baru dia siap menyapukan di atas perban air disapukan di atas perban, langsung dia bertayamum. Tayamum itu untuk apa? Untuk menggantikan perban yang di bawahnya anggota wuduk tak kena air. Lepasnya dia bertayamum, dia basuhkan kakinya, wa yatayammam wa yusalli, dan semayangnya dia dengan tangan yang ada perbannya. Wala i'adata, dan sembahyangnya itu tak perlu diulangi di saat dia sembuh. Sah sembahyangnya. Sahnya itu dengan syarat. Jika pada tempat yang dikasih perban itu tidak ada najis. Artinya apa? Sebelum dipakainya perban, najis yang ada di tangan yang luka itu sudah dibersihkan. Tetapi kalau banyak darah di bawahnya perban, dia tidak sah. Artinya apa? Sembahyangnya itu mesti dia ulangi di saat dia sembuh. Kenapa? Karena tak sahnya wuduknya dia. Ya, mengerti? Saya ulangi sekali lagi. Berwuduknya orang yang ada perban di anggota wuduknya. Anggota wuduk itu ada 4. Ya kan? Ada 4 anggota wuduknya. Ya. Berapa yang fardu dalam wuduk dah kemarin? 6 hai. 6. Ya. Yang pertama muka. Niat besertanya muka. Yang kedua dari ujung jari sampai siku. Yang ketiga sebahagian kepala ataupun rambut yang tumbuh di tempat kepala. Yang keempat dari ujung kaki sampai 2 mata kaki. Yang keenam tertib. Ya, itu anggotanya wudu. Jadi pada anggotanya wudu itu tulangnya patah, dibawanya tempat tukang urut. Nah, dukun patah, dibawanya tempat dukun patah. Karena udah patah, dipakainya curu. Nah, kalau bahasanya di sini itu ada bambu, dibuatnya dan dipakai perban supaya dia merekat kembali tulang yang patah. Nah, ditaruhnya. Di bawahnya perban itu tidak ada najis. Obat yang dikasih pun
suci, tidak ada sedikit pun najis. Sembahyangnya dia berwudu. Bagaimana berwudu? Dia basahin mukanya. Lepas itu di saat dia mau basahin tangannya, karena tak bisa basahin, dia lap pakai airnya kayak gini di atas perban. Dan setelahnya dia bertayamum, dan dia basuhkan sebagian kepala, dan dia basahi kakinya. Sudah sah berwudu. Sembahyangnya sembahyangnya itu sah. Tak perlu diulangi lagi sembahyangnya di saat dia sembuh. Yang kedua, perban yang dipakainya, di bawahnya perban itu ada najis. Baik obat yang dipakai itu ada unsur najis, baik ada darah yang tak dibersihkan di saat dipakai perban. Jadi bagaimana dia berwudu? Tetap dia berwudu seperti yang saya sebutkan tadi. Dia basahi mukanya. Di saat dia sampai kepada perban, dia ambil air, dia lap di atas perbannya, dan dia tayamum. Setelahnya dia basahi sebahagian kepala, dan dari ujung jari kaki kepada dua mata kaki. Siap dia berwudu. Sembahyangnya itu sah untuk hormat waktu, tetapi di saat dia sembuh wajib bagi dia untuk mengulangi lagi. Kenapa? Karena ada najis yang ditanggung. Rupanya tak sempat dia sembuh duluan mati. Tak sempat dia sembuh duluan mati. Sembahyangnya itu yang dia tinggalkan karena sembahyangnya itu yang tak dia ulangi karena tak sempat dia sembuh. Sembahyangnya itu tak lagi dituntut oleh Allah. Kenapa? Karena tak cukup syarat. Makanya sembahyang itu tak boleh ditinggalkan. Apapun terjadi, selama akal itu masih sehat dan akal itu masih bergerak dan tidak mati, sembahyang tetap wajib. Jangan aduh sakit kepala, enggaklah aku sembahyang hari ini. Sakit perut macam. Tak ada alasan sembahyang tinggal, kecuali alasannya yang pertama, dia sudah benar-benar gila alias pungo. Yang kedua, dia sudah mati, tak hidup lagi. Tapi kalau mata masih berkedip-kedip, badannya tak bisa bergerak lagi, akalnya masih sehat, masih juga wajib sembahyang. Kayak mana sembahyang tak bisa rukuk? Kayak mana sembahyang tak bisa sujud? Sembahyangnya dengan isyarah. Matanya pun tak berkedip-kedip, tetapi dia masih hidup. Dan dia belum hilang akalnya. Belum juga pingsan dia. Wajib juga sembahyang. Tak ada alasan untuk meninggalkan sembahyang. Ini contoh yang lain. Kita perginya ke hutan. Sampai di hutan berjumpa dengan seekor harimau. Harimau itu mengejarnya kita. Karena dah capek dikejar, kita pun tak sanggup lagi lari. Sehingga berhenti berkelahi sama harimau. Harimaunya mati, tetapi kita dibuatnya sama harimau telanjang. Harimau mati, tetapi kita dibuat sama harimau telanjang. Tak lama setelahnya itu masuknya waktu sembahyang. Kita mencari-cari kain ataupun sesuatu yang bisa menutupi auratnya kita, tak ada. Daun pun tak ada, kain pun tak ada. Pokoknya untuk menutupnya aurat kita tak ada. Kalau seandainya kita lagi mencari, sungguh waktunya sembahyang akan keluar. Bagaimana sembahyang itu? Wajib dia melakukan
dengan keadaan terlanjang. Jadi kemana sembahyangnya keadaan telanjang? Dia sembahyangnya itu namanya sembahyang hormat waktu. Gimana sembahyang hormat waktu? Dia menghormati waktunya saja. Kenapa? Karena tak cukup syarat. Apa syaratnya tak cukup? Dia tak ada kain untuk menutup aurah. Jadi sembahyangnya bagaimana? Di saat dia sudah mendapatnya kain, besoknya berjumpa dengan seseorang, dikasihnya kain itu dia wajib mengulangi sembahyang yang dia lakukan hal keadaan terlanjang. Kalau seandainya tak sempat dia dapat kain, berjumpa harimau satu lagi. Pas dia waktu pulang, jumpa lagi harimau satu lagi, berkelahi lagi sama harimau satu lagi, dia mati, harimau selamat. Bagaimana sembahyang yang dia lakukan dalam keadaan telanjang dan dia belum mengulanginya, sembahyangnya lagi, hari kiamat tak dituntutnya. Kenapa? Karena sembahyangnya itu dalam keadaan darurat. Mengerti? Mengerti? Sembahyangnya tak boleh untuk tinggalkan. Dan sembahyangnya itu tak boleh digantikan dengan yang lain. Saya mau tak sembahyang, ganti sama beras, tak boleh. Saya nggak mau sembahyang bulan ini, 1 bulan full saya tak mau sembahyang. Saya ganti sama beras untuk anak yatim saja, tak boleh. Saya ganti beras untuk fakir miskin saya, tak boleh. Apalagi dengan hal-hal yang sunnah. Ganti sama zikir, tak boleh. Sembahyang mesti dengan sembahyang. Ibadah yang paling besar, yang pertama diperiksa nanti di yaumil qiyamah adalah ibadah sembahyang, bukan zikir yang diperiksa, tetapi ibadah sembahyang. Yang ibadah sembahyang itu benar ataupun tidak. Makanya dalam hukum syariat itu ada sah dan ada batal. Kalau cukupnya syarat yang dia kerjakan, itu dinamakan dengan sah. Kalau tak cukup syarat yang dia lakukan dan tak cukup rukun yang dia lakukan, itu dinamakan batal. Masalah diterimanya sama Allah, itu urusannya Allah, bukan urusannya hambanya itu mengerjakan sesuai yang telah disyariatkan. Jangan kita urusan hukumnya Allah. Allahnya mau menerima, Allahnya tak menerima, itu hak dan wewenangnya Allah bagi kita. Yang penting kita melakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunan di dalam syariat. Ada orang, bang, itu pakai celana kalau kayak itu, waktu sujud nampak itu lubang kotak infaknya. Itu batal sembahyang, tak sah. Karena nampak aurat. Dia mesti tertutup dari pusat sampai lutut. Artinya apa? Kalau pakai celana itu mesti di atas pusat, kalau seandainya tak ada baju kaos di dalamnya. Tapi kalau ada baju kaos di dalamnya, dia masuk ke dalamnya celana, dia pakai di bawah pusat pun tidak ada masalah. Ini baju kaos pun tidak dia pakai, celana pun melorot. Pas dia sujud, nampak lubang kotak infaknya. Kotak infaknya pun warna hitam. Udah, saya bilang, bang, itu tak sah sembahyangnya, bang. Dijawabnya, bagaimana dijawabnya? Emang kamu tahu sembahyang saya tak diterima sama Allah? Saya bilang sama dia, saya bilangnya bukannya diterima tak diterima, tetapi sembahyang abang kalau lewatnya syariat itu dihukumnya batal, tak sah.
Bukannya masalah Allah menerima, itu hukumnya Allah. Kalau seandainya kita rajin melakukan ibadah, ujung-ujungnya Allah memasukkan kita ke dalam neraka, sah-sah saja padanya Allah. Kita urusannya melakukan ibadah. Allah berjanji orang yang melakukan ibadah akan diberikan nilai, dan dengan nilai itu mendapatkan kebahagiaan.